Aku pernah ngobrol sama Enggar, jadi dia bilang ada yang memang tinggal di satu wilayah, ada yang dia numpang lewat aja. Jadi di situ kasusnya sama juga seperti itu berarti. Ada yang benar-benar tinggal terus, nggak mau pindah, Iya. atau ada yang numpang lewat. Misalnya meskipun mungkin rumah kamu sudah aman, tapi bisa jadi nanti ada yang numpang lewat gitu. Bisa aja. Hmm. Ya kan? Dia itu ikut trip sekolahnya ke Semarang. Aku udah ingetin tuh dari awal sebelum berangkat. Kamu nanti tripnya kemana aja? Kesini, 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 kesini mah. Oke. Kamu trip, mama doa, gitu kan? Mama dukung dari rumah, mama doain. Karena aku tahu tempat-tempat yang dikunjungin itu kan disembah orang, ya kan? Aku cuma doa aja, Tuhan lindungin anakku gini-gini itu dibungkus dengan dari semua rombongan segala macam ini. Nah, pas dia pulang, itu ada aura aneh, beda. Wah, ini ada yang ngikut nih, gitu kan? Karena kita diberi kepekaan itu kan karunia ya, bukan kesombongan gitu loh. Kita diberi kepekaan, kita tahu. Wah, ini ada yang ngikut, ada yang nggak bener. Langsung aku doain dia waktu itu, kepalanya langsung tak pegang, bahasa roh, doa, udah. Aku ngeliat itu masuk rumah gitu loh. Jadi roh ini ngikutin masuk rumah. Itu roh apa ya? Ya roh Pokoknya yang ngikut aja gitu. ngikut aja gitu loh. Ngerasa kita, aku ngerasa wah ada yang nggak bener nih gitu. Udah aku usir dalam nama. Udah Jadi keluar. secara ini, jadi pesan kamu apa nih? Misalnya kita datengin suatu tempat yang mungkin kita pernah dengar itu tempat pemujaan atau apa gitu ya. Itu jadi kita harus bagaimana berdoa. Terus pada saat kita kembali ke rumah seperti apa. Jadi bisa siapa aja kan ya, mau kecil, mau besar, mau siapa aja mereka pilih gitu. Ya, intinya gini. Kalau kita sudah percaya Yesus ya kan. Ini kan maksudnya iman ya. Kalau kita sudah punya iman, kita sudah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita mau rekreasi ke satu tempat atau segala macam, ya itu just fun aja. Ya bener-bener bukan, kalau misalnya gini orang bilang, oh ini ada isinya loh, ini nanti saat semua orang percaya. Nah disitulah munculnya satu pengagungan. Nah itu yang membuat akhirnya orang itu menyembah. Itu ada satu tempat kita nggak boleh naik. Ada satu tempat yang kita nggak boleh masuk ke ruangan itu. Dibilangnya foto di sini aja ya sampai tangga, nggak boleh naik ke atas. Ya penasaran dong kita, tapi kan kita ngikutin aturan. Oh ya udah nggak usah gitu kan. Nah itu pesannya adalah dimanapun kita diberi kesempatan untuk masuk ke satu wilayah baru, jangan lupa berdoa. Karena kita nggak tahu di tempat mana kita ditempatkan itu ada orang yang mengagungkan tempat itu, ada pemujaan atau enggak, ataupun ada roh jahat atau enggak. Intinya roh jahat itu mau istilahnya dia nggak ganggu kok, ya tetap namanya roh jahat gitu kan. Makanya setiap kalau yang namanya kita bilang setiap ada orang kesurupan atau apa gitu kan, kadang-kadang tuh kalau kita kan nggak langsung ngomong begitu di depan umum ya. Kalau yang kesurupan teman kita yang muslim kayak aku waktu itu, aku pindah tempat, masuk kamar lain. Tempat doa. Roh itu kan nggak tempat doa kamar, nggak ada ruang doa. Kita pindah ke berdoa gitu. Ya untuk berdoa. Jadi aku ajak teman-teman aku, ayo kita doa di sini yang Kristen-Kristen, kita doakan karena yang kesurupan itu kan orang Kristen tapi dikelilingi orang-orang Muslim, gitu kan. Kita juga menghargai mereka. Terus kalau yang Muslim juga kita nggak akan doain langsung, tapi mereka akan panggil apa sih namanya Ustadz, gitu ya, gitu. Itu karena dalam 1 bulan tuh sering banget kesurupan waktu itu di Muslim kayak Kristen kayak gitu-gitu. Nah itu caranya seperti itu, artinya kita diberi hikmat, kita diberi kuasa, tapi kita juga tidak untuk memamerkan bahwa kita ini bisa nyembuhin orang atau bisa mengusir setan, kan bukan untuk itu tujuannya. Tapi tujuannya kalau kita bisa mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit, itu kan nama Tuhan yang dipermuliakan, kayak gitu. Jadi intinya apa ya, kalau kita simpulkan, kita masing-masing tuh dikaruniai sesuatu yang berbeda-beda ya. Saya kamu bilang betul. Tadi, kamu bisa merasa tapi nggak bisa melihat. Sementara Enggar bisa melihat meskipun samar-samar. Tapi sebenarnya dari setelah doa itu, siapa yang menolong kita sebenarnya? Apakah malaikat
Tuhan datang, apakah ada Roh Kudus di situ, atau ada hal-hal yang lain yang membuat itu menjadi ada, mungkin akhirnya roh-roh itu yang berperang gitu loh. Jadi kita mengandalkan kekuatan doa memang. Jadi gimana itu? Ya, jadi gini, kalau untuk contohnya aku pernah, yaitu legion kan banyak ya kan. Kalau aku bilang, Tuhan, aku perlu malaikatmu, itu pasukan malaikat itu Tuhan kirim. Terakhir pengalaman aku kemarin doain satu rumah angker banget gitu kan. Itu udah 1 minggu sebelumnya aku dihubungin, Bu bisa nggak doain rumah saya gitu kan. Aku nggak ada bayangan tuh, rumah saya tuh teman saya rumahnya tuh angker gini. Tapi aku nggak ada bayangan ya kayak apa. Semenjak aku ditelepon itu aku langsung doa terus. Tuhan berikan aku hikmat. Kayak apa sih rumahnya? Aku mau doa dulu di rumah sebelum nanti datang ke tempatnya gitu kan. Nah terus nggak ada gambaran. Tiba-tiba hari ini mau ke rumahnya dia. Pagi itu langsung dikasih lihat ada sosok perempuan pakai baju Cina gitu, pakai baju Cina. Itu yang ada di dalam rumah itu gitu kan. Nah aku kan kerja kan biasa, tapi tuh sosok itu nggak pergi-pergi, jadi kayak ngikutin aku terus gitu loh. Tapi aku nggak ada rasa takut, aku cuman gini, oh kamu ya, gitu aja gitu loh, kamu ya. Tapi kan ada darah Yesus yang melindungi aku. Istilahnya gitu. Begitu kamu sudah connect, dia akan berusaha mengintimidasi kamu gitu. Ya betul. Kalau bisa kita dibikin nggak jadi pergi ke rumah itu. Ya karena kan apa ya, ada mereka nggak punya batas ruang dan waktu kan. Nah kalau kita kan punya batasan itu gitu. Ya. Nah terus kan aku waktu itu janjinya jam 4. Janji jam 4 tiba-tiba kerjaan tuh ada kerjaan lebih. Terus aku akhirnya pergi tuh jam 5. Nah begitu sampai rumahnya itu, yang tuan rumahnya nih anaknya bilang mengintimidasi lagi. Jam berapa ini baru datang, jadi kita dibikin kesel gitu loh. Kamu kita ngerasa itu, oh ini bukan dia nih kayaknya. Bukan, tahu begitu masuk. Jadi suasana hati kita, kalau orang bilang tuh harus jaga hati ya kan, harus tetap connect sama yang pengalaman kita ini ya. Jadi dulu kalau misalnya aku belum menikah, aku kan perang-perang sendiri nih, perang-perang sendiri kemana-mana gitu kan. Tapi begitu sudah menikah harus ada tudung suami dong, sebagai pelindung istri kan, otoritas kan di suami gitu kan. Aku bilang, Pak nanti kalau doain rumah itu Ayang yang duluan ya, pokoknya lindungi aku ya, kan dari Tuhan Yesus ke kepala keluarga baru ke aku eksekutornya gitu kan, gitu. Nah udah begitu juga itu pasti doa terus gitu loh menjelang kita ke sana kan. Nah pas sampai rumahnya itu bener-bener rumahnya itu nggak ada hawa baik sama sekali, nggak ada atmosfer bagus sama sekali. Rumahnya singup, udah gitu gelap. Yang tinggal di situ cuma 2 orang, ibu sama anak. Begitu duduk, itu aku lihat si yang cewek Cina tadi ngikutin aku, dia bebas berkeliaran di rumah itu, karena itu kan rumah dia kan. Kekuasaan dia. Dia itu daerah kekuasaan dia gitu loh. Dia bebas tuh mondar mandir. Aku cuma lihat kita ngobrol duduk kan sama yang tuan rumah, sama temanku satu ibu-ibu. Jadi kita ngobrol gitu-gitu. Aku nggak bilang sama ibu ini apa yang kulihat, aku nggak bilang. Aku cuma diem aja gitu. Nah terus sampai akhirnya aku tanya, bagaimana Bu, apa yang bisa saya bantu, bilang gitu kan. Terus ibu itu mikir, iya Bu, saya tuh tiap hari nggak bisa hidup tenang, saya ketakutan. Saya tuh takut di rumah sendiri. Siang pun saya ketakutan. Itu udah nenek-nenek udah umur 70 tahun. Bayangin, sepanjang hidup dia punya rumah tinggal di situ ketakutan. Bayangin aja. Aku perlu tahu dari mana dia tahu kamu, terus apa mereka yakin, apa sebelumnya dia udah pernah minta tolong orang lain gitu untuk mengusir roh di situ atau bagaimana? Ya, dia cerita udah banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu yang diundang untuk mendoakan rumah itu. Jadi yang doain rumah dia itu bukan cuma aku, tapi selalu ada lagi, balik lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu teman aku yang ibu-ibu ini, karena dia mau beli mebel kayu jati gitu ke temanku. Terus dia cerita rumahnya itu gini-gini,
Nah temanku bilang, boleh nggak Bu saya minta tolong teman saya untuk doain rumah ibu gitu. Oh ya boleh gitu kan. Nah pas di masa-masa kita ngobrol aku tanya itu, dia bilang gini, ya saya ketakutan, saya tuh nggak pernah tenang tinggal di rumah saya padahal kan ada pembantu, tapi itu kayaknya tuh bayangan-bayangan itu ada terus di dalam rumah dia berkeliaran Dia gitu kan. dia keliling doang atau mengganggu sebenarnya atau bahkan Mengganggu, memcelakakan itu? mengganggu gitu. Jadi karena justru itu ibunya ini kan jadi nggak tenang kan, tinggal di rumah sendiri aja nggak damai gitu, nggak menikmati gitu kan. Terus udah gitu dia cerita, aku tanya, ini dulu rumahnya punya siapa Bu? Bilang gitu kan. Iya ini dulu punya orang Cina. Wah kaget aku, yang punya istrinya orang Cina, suaminya orang Jepang katanya gitu. Kaget lah aku, langsung ikut yang cewek yang ikutin aku terus itu kan, bayangannya gitu loh. Nah begitu ibu itu cerita, dia duduk di sebelah ibu itu gitu loh. Dia duduk di sebelah ibu itu di depan aku. Dengan muka Di gimana depan tuh? aku. Ya mukanya ya biasa aja gitu ya, maksudnya kayak ya, maksudnya nggak menakutkan, enggak ya, bener-bener sosok itu cewek pakai baju Cina yang Nah, sebentar, aku kan zaman dulu. istilahnya hal seperti ini juga lihatlah sedikit-sedikit, maksudnya lihat di YouTube misalnya gitu. Nah, sebenarnya kalau memang itu wujud dari ibu yang pernah tinggal di situ, itu sebenarnya roh jahat yang masuk ke dalam fisik itu. Ya, artinya kan kita yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal kan sudah pergi kan. Ya. Nah, itu siapa sebenarnya yang masuk di dalam fisik itu? Ya itu roh jahat lah, roh jahat yang Artinya menyerupai yang punya rumah. apa kamu bisa melihat sebenarnya fisiknya itu dia itu sebenarnya siapa? Ya kalau kita bilang apakah itu genderuwo yang merubah fisiknya menjadi orang Chinese, atau apakah itu ada sosok lain yang kamu lihat? Enggak, aku lihat itu aja, cewek itu yang itu aku nggak tahu itu yang punya rumah apa bukan ya. Seperti itu ya? Enggak, aku nggak tahu itu yang punya rumah atau bukan. Pokoknya intinya si cewek Cina itu, Tionghoa itu, bukan Cina ya, aku taunya Tionghoa. Karena Roh Kudus tuh kasih tahu, ini orang yang tinggal di sini tuh orang Tionghoa, cewek yang ini gini, duduk di depan aku langsung berdoa terus dalam hati, tapi sambil ngobrol, sambil konseling kan, aku berdoa terus, kamu nggak berhak tinggal di sini, kamu nggak berhak tinggal di sini. Aku terus begitu terus gitu loh. Nah setelah ibunya itu cerita, aku bilang, iya Bu, saya tahu dia duduk di sebelah ibu gitu kan. Ibu itu juga bilang, iya benar Bu, ini saya gemeteran, saya takut Bu, saya bilang. Ngomong jadi takut ya? Iya, aku bilang ibu nggak usah takut. Ibu tahu nggak, kunci dari kita percaya atau tidak roh jahat itu keluar dari rumah kita atau tidak, hanya keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ibu sudah tidak punya keberanian untuk mengusir dia akan tinggal terus di dalam rumah ini. Itu tergantung ibu. Ibu bangun mesbah keluarga, ibu saat teduh, ibu baca firman, roh jahat nggak akan berhak masuk ke rumah kita lagi, mengusik keluarga kita, mengganggu damai sejahtera ibu. Ibunya ini nggak mau anaknya pergi, kamu harus dengerin nih, mau ada orang yang mau doain rumah kita gitu kan, mau konseling gitu. Nah terus setelah itu udahlah pergi kan, maksudnya kita setelah itu aku bilang, Bu boleh saya doakan keliling rumah ini, bilang gitu kan. Oh ya boleh. Udah berdiri kan, kita berdiri, wah itu udah auranya udah beda banget. Jadi pas begitu aku berdiri, aku doa, itu kayak ada satu tembok di depan aku. Itu tembok gaib ya lah ya, tembok gaib di depan aku. Temboknya seperti apa itu Mbak? Ya tembok tipis kayak kaca, tapi aku nggak bisa nembus gitu loh. Jadi ada pembatas kayak kaca, aku tuh nggak boleh masuk ke wilayah itu, di seberang kaca itu gitu. Jadi seolah-olah tuh aku di bagian sini ada satu tembok kaca tipis yang nggak kelihatan, aku nggak boleh menembus ke sana gitu kan. Nah pas begitu udah tinggal beberapa langkah aku mau masuk ke yang rasanya aku mau nembus kaca itu, aku kayak mau terpental gitu. Jadi kayak aku mau terpental, terus Roh Kudus bilang gini, suamimu di depan gitu kan. Udah langsung tak apa, kamu di depan, jalan di depan, langsung itu tembok kayak itu tersibak gitu ya? Ya kayak tersibak, itu kan otoritas suami kan di depan. Udah kita berdoa, naik ke lantai 2, kamar ada 4, dan itu bener-bener aneh loh. Tiap kamar itu dibuka sama dia, itu auranya udah aneh. Jadi kayak kita dilingkupin sesuatu yang alam yang beda lah gitu loh. Jadi gelap banget,
nggak ada tanda-tanda kehidupan. Itu rumah Jadi kuno ya kalau dibilang ya. ya rumah kuno, rumah Mungkin kuno. perabotnya juga kuno segala macam, akhirnya Ya, apa ya, kayak semacam asap kah atau awan atau hitam atau gimana tuh kalau kamu hitam, gambarkan? hitam, Awan hitam hitam. gitu. Mm-mm. Hmm. Jadi kayak apa kayak Hmm. ngepung gitu kan. Tapi kita di situ, wah perang roh itu, wah darah Yesus terus gitu, sambil nyanyi-nyanyi pujian peperangan gitu kan. Begitu begitu turun dari rumah itu, kita bilang, Bu, ini rumah harus dibersihkan, bukan hanya secara roh, tapi secara fisik. Itu kamar-kamar di atas kan tidak terpakai, sayang Bu. Hmm. Apa lebih baik nggak Ibu untuk kos-kosan? Terus saya minta lampunya diterangkan ya Bu, karena lampu satu buat 4 kamar, bayangin lampu di tengah. Gimana sih gitu loh. Jadi ya mungkin memang Ya karena dia mungkin ada suami alasan kan juga sih. ya lampu mahal kan. Hmm. Itu karena kan dia pensiunan gitu loh. Maksudnya suaminya dulu ya pangkatnya udah tinggi lah di kepolisian, purnawirawan, tapi udah meninggal. Nah itu cerita bagaimana kita memerangi satu wilayah ya. Itu namanya kita harus petakan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke satu tempat yang memang Tuhan izinkan kita harus doakan, kita di rumah harus punya minta hikmat dulu, doa dulu. Tuhan gambarnya seperti apa sih yang besok Tuhan izinkan aku mengurapin satu rumah ini kayak gitu. Dan jangan dengan kesombongan, pokoknya nanti begitu aku datang nih rojat pergi, nggak begitu juga gitu kan. Enggak, Itu sebentar. kan Itu prioritas. apakah selain yang tadi Chinese itu, apakah kamu lihat lagi yang lain? Ya banyak, memang Artinya banyak, begitu tapi kamu keliling baru itu muncul semua atau jadi makin banyak gitu yang menyerang atau bagaimana tuh? ya karena kan dia nggak kuat sendiri kan, dia bawa teman-teman yang lain. Intinya tuh dia nggak mau diusir, si perempuan ini, pokoknya nih si perempuan ini gitu loh. Dia nggak mau diusir dari rumah. Itu udah ngerasa nyaman di situ. Ya karena kan itu tempat gelap ya kan, seolah-olah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Dia nyaman di situ, jadi nggak mau diusir. Tapi kalau rumah itu udah misalnya direnovasi, terus lampunya terang, pasti bersih. Dan firman Tuhan, apa yang di dalam rumah itu kan lagu pujian, lagu-lagu rohani, itu pasti membersihkan gitu. Terus Nggak gimana ada itu? ketakutan lagi. Intinya dia mau pergi atau enggak tuh ketika setelah Nggak didoakan? mau, nggak mau. Tapi setelah kita doakan pergi dia. Terus aku bilang sama yang tuan rumahnya, Ibu percaya kita sudah sepakat, kita sehati, kita berdoa, kita percaya bahwa roh jahat tidak berkuasa lagi atas rumah Ibu dan keluarga Ibu. Jadi Roh Kudus yang kita undang ke sini, Ibu akan rasakan damai sejahtera, sukacita. Setiap hari harus bangun mesbah. Jadi yang menciptakan damai sejahtera, sukacita itu Ibu sendiri. Tidak ada roh ketakutan dalam diri kita. Tidak ada roh lain yang Tuhan izinkan kalau kita tidak buka celah. Tapi kalau Ibu buka celah kembali, ya jangan bilang mau berapa puluh hamba Tuhan doain nggak ada hasilnya. Ya karena yang tuan rumah pun nggak bisa membuka diri kan. Artinya meskipun ada orang luar yang membantu, tapi juga pada akhirnya kita juga yang memiliki rumah yang harus merawat ya. Betul. Karena apa, ruang-ruang yang lembab, yang jarang ada cahaya itu bisa menjadi tempat mereka bernaung gitu ya. Ya betul. Itu kan alkitabiah. Kalau kita udah usir roh jahat itu akan datang lebih banyak lagi kan. Tinggal kita bagaimana gitu. Karena kita itu sama halnya pada saat tertentu kita akan lengah juga ya, atau kita dalam tidak fit atau tidak fokus gitu ya. Ya itu sih intinya begitu. Halo. Nah tadi cerita ya, tadi waktu peperangan di rumah yang terakhir ke sana ya. Iya, kalau menyambung cerita yang tadi sudah disampaikan sih, memang ada ketika kita mulai rencana ke sana, kita kan sebelumnya kita doa dulu di rumah karena memang hal-hal seperti ini kan memang ada ya, hal-hal yang gaib ya, yang di luar nalar lah ya. Yang di luar nalar, yang di luar ini ya. Artinya kita lengkapi dengan doa dulu, kita berangkat ke sana. Awalnya juga agak ini juga ya, meskipun
secara apa namanya kita sudah berdoa pasti Tuhan apa namanya lindungi. Hanya pada saat ke sana memang menjelang sore ya, jadi ketika kita sama-sama ke sana ada teman gereja juga yang ngajak ke rumah salah satu ibu di sana yang kita temui pada saat masuk itu kita kan biasa ya menyapa dulu. Itu ada anaknya di luar di garasi dan memang suasana untuk rumahnya itu memang agak tertutup, besar, rumahnya besar. Kira-kira ukuran berapa itu rumah tanahnya? Rumahnya itu aja kalau untuk lebarnya itu mungkin bisa 10 meter. Ya. Kelihatan model apa? Model kuno kah atau modern? Rumah tapi ya model lama. Ya, terus rumahnya model lama. Nah, begitu kita dipersilakan masuk, saat itu memang suasana ya kita bisa ngerasain lah kalau kesana ya. Tapi saya nggak melihat apa-apa. Cuman memang suasana beda, mungkin karena baru atau apa, tapi dengan cerita yang sudah disampaikan kan jadi mungkin agak terimajinasi juga gitu ya. Jadi ya, akhirnya ya, tapi kalau begitu saya lihat memang ya pertama tertutup, kedua memang yang saya rasakan agak beda. Di saat itu ya kita ngobrol dulu, perkenalan, lakinya. Lelaki. Kurang welcome awalnya. Ya. Nah, kurang welcome. Kurang ya, welcome. Terus? Jadi saat dia suruh bergabung, dia ada aja gitu kesibukannya ya, cuci mobil lah, cuci ini lah, dia mau ketemu orang ini, terus dia agak komplain karena janjinya jam sekian, kayaknya orangnya agak streng juga soal itu ya. Dan ditambah lagi dia mungkin nggak percaya karena sebelumnya sudah ada hamba Tuhan yang ke situ ya, bisa jadi ya? Pada saat itu memang belum ada cerita itu, tapi ketika kita berbincang-bincang sama ibunya waktu itu memang dia sudah beberapa kali ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin pendeta atau apa juga yang mencoba untuk apa namanya berdoa buat dia gitu, untuk mengusir roh jahat yang ada di rumahnya itu. Kalau dilihat ada roh jahat. Tempat yang lain dengan rumah itu kira-kira bedanya apa? Ada suasana khusus atau atmosfer yang beda? Iya, atmosfernya ketika saya mulai apa namanya masuk memang udah apa namanya udah agak beda. Mungkin tanpa harus apa namanya, mungkin ya seperti yang tadi, karena udah ada cerita sebelumnya, dia bercerita seperti ini kan, waktu itu kan melalui dia cerita seperti itu ya. Kalau saya sih nggak terlalu nanggepin, maksudnya yang penting kita melakukan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita lakukan apa yang kita lakukan. Kalau memang dia minta doa ya kenapa enggak ya, membantu ya saudara. Iya, seperti itu. Ya udah, akhirnya begitu sampai sana itu kita berbincang-bincang dengan kondisi anaknya kayaknya kurang welcome, karena memang kita juga nggak kenal, nama ibu ini juga nggak kenal. Karena memang sudah sebelumnya udah ngobrol aja, cuman saya juga nggak kenal sama dia. Ada cerita bahwa dia mimpi, kadang-kadang mimpinya itu membuat dia seperti apa namanya tertekan, seperti kejar, seperti apa gitu. Dia bercerita pokoknya sekali dua kali. Pokoknya menyebar ketakutan lah ya, intimidasi gitu. Dan itu bukan sekali dua kali dia begitu. Kalau mimpi kan ya sekali-sekali aja. Kalau ini kayak beberapa kali dia merasakan hal itu. Bertahun-tahun mungkin ya, kalau tadi dibilang 70 bisa tahun jadi ya. Kalau dilihat dari ceritanya mungkin bertahun-tahun, tapi ya dia mau nggak mau harus tinggal di situ, karena mau tinggal di mana lagi kan? Iya. Ya, dan berbagai upaya dan cara ya sudah dia lakukan. Cuman kan kita harus menggali lebih lagi. Kalau kita sudah membersihkan rumah itu, bukan dalam arti roh-rohnya itu ya, tapi dalam diri ibu itu dan anaknya juga harus kuat. Kita nggak tahu misalnya dia melakukan penyembahan kayak atau melakukan ritual khusus. Awalnya kita berpikir begitu ya. Sempat berpikir begitu, karena di situ kan juga ada kayak semacam apa namanya guci-guci ya. Apakah mungkin itu juga
karena juga terlalu pekat hawanya di situ yang membuat Nggak kayak nggak ada udara gitu, maksudnya aliran udaranya tuh nggak ada. Saya cuma pengen tahu apakah awalnya itu dia biasa aja serangan-serangan itu, terus makin lama makin meningkat, apa biasanya begitu modelnya sampai itu benar-benar menguasai wilayah itu gitu. Kalau kita nggak, kalau yang model seperti itu, kalau kita nggak ngelawan, nggak ini, misalnya kita nggak melawan, ya udahlah, kita hidup berdampingan aja, apa namanya, ibaratnya alamu kan ada istilah seperti itu kan. Ya udah, kalau kita nggak ngusir ya dia nggak akan juga kan. Cuman tapi itu sangat mengganggu. Meskipun apa ya, orangnya apa nggak melakukan pengusiran, tapi ini makhluk ini selalu menyerang ya, tapi di situ ya beda. Mengganggu ya, lebih kepada mengganggu gitu. Terus ada dengan mimpi-mimpi yang aneh, yang dia nggak bisa mengartikan nih maksudnya apa dia nggak tahu. Apa kemungkinan makhluk itu pengen orang manusianya segera pergi dari situ dengan melakukan itu, kira-kira? Kurang tahu, mungkin dia ingin ini juga, mungkin mau bilang, bukan mau bilang ya, bahwa dia ada gitu loh. Ya kan ada yang kasus misalnya, ada beberapa kasus case seperti itu. Itu kan berarti artinya dia ada semacam serangan. Nah, terus gimana dengan tembok tadi yang dibilang tembok kaca tipis itu? Apa yang Mas lihat sebenarnya? Apakah sama seperti itu? Kalau saya ke sananya sih nggak melihat. Cuman memang ada semacam apa namanya, apa sih istilahnya ya? Asap atau apa? Ada sesuatu yang kita nggak boleh, kayaknya masuk situ tuh ini gitu loh. Apa sih? Aduh, nggak boleh masuk ke wilayah gua tuh. Kayak wilayahnya gitu loh. Yeah. Nah, dia ada satu kamar waktu itu kan, setelah berdoa, kita berdoa mendoakan dia juga. Lalu kita kasih apa namanya ya, saran atau bukan saran sih, ya saran lah boleh, karena kan dia lebih tua ya, artinya bangun mesbah, berdoa, karena kayak yang dia cerita itu kalau dari ibunya itu, anaknya yang agak yang suka menolak, maksudnya dia ada kesibukan lain, dia ada ya dengan temannya atau apa, dia ada seperti itu, dia selalu mengelak lah gitu. Jadi ketika keliling itu apa yang ditemui selain yang wanita Tionghoa tadi? Ya kalau saya sih nggak melihat wujudnya, saya nggak melihat sosoknya, tapi saya merasakan memang ada. Cuman saya nggak bisa, ada tekanan itu membayangkan ya? Juga. Saya nggak peduli dia ada atau enggak gitu. Artinya kalaupun dia ada, saya nggak mau membayangkan dia seperti apa. Apa memaksakan saya untuk melihat, enggak. Artinya kan gini, kalau kita lihat misalnya YouTube yang tayangan-tayangan horor itu kan kok bisa gampang sekali mewujudkan mereka itu. Apakah memang manusia itu bisa gampang melihat itu? Kan kenyataannya enggak juga ya. Jadi bisa jadi kenyataannya memang ada beberapa yang enggak bisa melihat, tapi ada juga yang mungkin bisa. Kemampuan itu ya. Kemampuan itu ada. Memang ada. Terus kalau Mas dengan simpulkan, suara atau dengan apa gitu. Mas simpulkan, jadi kemungkinan itu harus dibersihin, rohnya sudah keluar, tetapi kalau tidak ada mesbah dan sebagainya yang bersih-bersih seperti itu, apakah itu masih bisa masuk lagi atau dia kembali lagi? Masih bisa masuk karena apa namanya, peperangan itu kan kita kan setiap hari, bahkan kita minta perlindungan itu kan setiap hari. Minta perlindungan dalam arti ya kita dilindungi, kita nggak tahu kan pada saat perjalanan kegiatan kita itu pasti kita minta perlindungan. Ya artinya. Dan itu setiap hari, bukan sekali kita minta perlindungan dan itu selamanya udah. Nah itu dia. Jangan sampai kita salah paham ketika sudah dibersihin terus ya sudah gitu, dia udah pergi. Nah betul. Karena tadi seperti saya bilang, ada misalnya yang numpang lewat, tapi lewat aja, tapi ada yang numpang terus di situ nyaman gitu, terus dia tinggal. Gitu ya. Ada seperti itu. Dan ini sepertinya dua-duanya juga saya nggak tahu ininya di mana, tapi dia bilang, ibu ini bilang dia selalu merasa ketakutan. Itu aja. Terus dan itu nggak cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali dia itu seperti itu. Nggak siang nggak malam katanya. Iya.
Jadi kita tahu itu sudah perginya gimana itu? Kalau sebagai orang Kalau awam dia merasa. apa namanya, biasanya sih kita masuk itu ada damai sejahtera ya. Artinya Oh, kita gitu. kita ada damai sejahtera, ada sukacita, gitu, seperti itu. Kita masuk ke dapur itu, ruang itu ada di lantai 2. Itu memang saya melangkah naiknya aja agak berat itu ya. Tapi saya harus memberanikan diri karena kan kita Berat udah. karena hal mistis atau secara fisik? Pertama mungkin itu, yang kedua mungkin karena baru, dan ketiga karena suasananya gelap. Gelap dalam arti ada lampu di tengahnya itu kan nggak ada, dia hanya ada satu lampu terus baru dinyalain kan waktu itu kan. Dan itu tetap suasananya remang. Jadi di atas itu ada berapa kamar saya lupa. Ada 4 ya. Nah ada satu kamar yang gelap sekali. Itu kita doakan semua. Kita doakan semua, kita usir, dan pintu yang ditutup, yang di kamar dibuka aja, dibuka. Karena nggak ada yang ninggalin, nggak ada yang nempatin gitu. Mungkin nggak pernah di Jawa malah ya? Sepertinya iya, karena debu di mana-mana. Jadi misalkan nggak terurus. Punya ruangan-ruangan yang jarang dimasuki itu, jadi gimana itu sebaiknya? Gudang atau loteng yang mungkin tempat-tempat yang udah lama nggak dibersihin itu. Kalau sebenarnya di situ kan ada, artinya rumah itu kan ada 2 berarti, yang atas sama yang bawah. Ya, nah ini yang masalahnya kan memang di atas. Cuman saran saya kemarin untuk yang di atas ini tolong dikasih lampu aja, cahaya di atas. Jadi di atas tangga itu kan nggak harusnya ada lampu. Dia bilang memang udah lama nggak dipasang, dia bilang gitu. Seharusnya itu dipasang, biasanya dipasang. Jadi pada saat itu memang suasananya remang, gelap gitu di atas, baru dinyalain. Tapi kita udah doakan semua. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan dari kisah terakhir tadi? Ada yang belum diceritakan untuk menutup? Iya, kalau kayak gitu kan berlanjut ya. Jadi kita juga bangun komunikasinya tuh masih gitu sama yang tuan rumah itu kan. Dia juga masih minta dukungan doa. Sampai akhirnya itu hal-hal yang tadinya tidak diceritakan, akhirnya diceritakan gitu loh. Karena memang ya kasihan ya, udah nenek-nenek gitu kan. Kita masih berkomunikasi gitu. Karena dia kadang-kadang masih ketakutan. Ya aku cuma bisa nguatin, ya ibu harus percaya bahwa roh jahat itu sudah tidak ada. Jadi jangan membangun kembali, jangan bangun image di dalam pikiran itu roh jahat itu nggak mau pergi, itu salah gitu loh. Karena kan kita udah doakan, kita harus punya iman juga bahwa roh jahat itu sudah tidak ada dalam rumah kita lagi. Kalaupun ada roh-roh intimidasi, ya kita harus lawan gitu loh. Itu hanya intimidasi aja, tapi dia tidak bisa mencelakai kita gitu. Jadi pesannya ke orang-orang yang menonton ini apa menurut kamu? Dari awal kita bicara tentang kita tinggal di satu wilayah yang baru, kemudian kita mungkin bisa tinggal lebih lama lagi, bukan sekedar mengontrak. Terus bagaimana kita membangun mezbah, atau kalau mungkin umat yang lain mungkin membangun ibadah di rumah gitu. Ibadah, ya. Pentingnya seperti itu. Ya intinya gini, kita itu kan punya Tuhan, ya kan? Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada, sedangkan makhluk lain pun Tuhan ciptakan, termasuk yang itu tadi kan roh jahat gitu. Itu kan juga Tuhan ciptakan. Awalnya kan itu malaikat Tuhan yang jatuh ke dalam Lucifer itu kan, akhirnya jadi roh jahat gitu. Nah kalau kita menyadari bahwa pencipta kita itu hanya Tuhan, kalau ada makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan untuk berdosa, untuk membuat kita jadi orang yang penakut, ya kan? Jadi tidak, rasanya tuh melebihi, kita tidak menekan Tuhan, itu harus dihilangkan. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan makhluk itu juga ada, ya kita nggak usah takut. Karena Tuhan itu kan lebih besar. Roh yang di dalam diri kita ini kan lebih besar. Iya kan, kita juga percaya bahwa manusia itu ciptaan yang sempurna ya dibanding lain. Ya, aku berpikir, apakah ketika misalnya kamu bisa dibilang kayak paranormal kah, atau
hamba Tuhan yang punya karunia kayak itu, bagaimana pendapat menilai diri kamu sendiri itu, kamu itu sebagai apa gitu? Kalau aku sih ya bukan paranormal, ya itu memang Tuhan yang berikan karunia gitu. Kayak misalnya bukan hanya untuk mendoakan rumah gitu. Kadang kan teman-teman juga ngundang untuk doa kesembuhan gitu kan. Itu karunia. Itu karunia dari Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih aku karunia itu bukan untuk diri sendiri. Kalau misalnya siapapun yang mau minta bantuan aku harus siap. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri kan. Bukan sok-sok gagah aku bisa nyembuhin orang. Banyak pengalaman juga kita mendoakan orang itu juga meninggal gitu loh, nggak sembuh. Nah, aku ingat ini pengalaman ketika didoakan mereka yang sakit parah justru meninggal. Dan akhirnya padahal kalau kita pahami ya itu mungkin aku juga mau tanya nih kebetulan ya, apakah sebenarnya orang yang masih hidup itu ketika di dalamnya masih ada roh-roh jahat, dia masih tetap hidup kesannya, tapi sebenarnya dia mati. Kalau pemahaman aku gini ya, hidup mati itu kan di tangan Tuhan kan, ya kan. Kalau kita mendoakan orang, dulu awal kita begitu takut, maksudnya gini, bukan takut ya, kok aneh ya, kita doain orang kok bukannya sembuh malah meninggal gitu kan. Karena beberapa orang kita doakan di rumah sakit, terus setelah kita renungkan gitu, kita berpikir, loh yang punya hidup siapa? Memang kamu yang menentukan hidup matinya, kan Tuhan kan. Gimana? Ya kalau kita gini, biasanya kalau orang sakit itu kan banyak hal, bisa juga dia tidak bisa mengampuni atau kepahitan ya kan, dia kepahitan sama seseorang, tapi atau memang benar dia sakit karena gaya hidup yang nggak baik, itu kan bisa juga terjadi. Karena sakit itu bukan kehendak Tuhan kan, sakit itu kan iblis yang memberikan, Tuhan itu hanya memproses aja, mengizinkan gitu loh. Tapi penyakit itu bukan dari Tuhan. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Yesus sembuh gitu kan. Toh kalau terus orang itu ternyata akhirnya itu meninggal gitu kan. Ya bisa jadi dia itu ada rasa satu kelegaan, dia sudah bisa mengampuni. Gitu ya. Nah, dia waktu itu ada kepahitan sama seseorang, dia kesel sama orang, didoakan pendeta, dia jadi plong, jadi jalannya tuh enak gitu loh. Ya, masalahnya dia tidak bisa memberi keterangan itu kepada anggota yang lain gitu. Atau itu hanya kesimpulan kita saja gitu. Karena kan kalau sudah digugat kan kita juga yang kena gitu kan. Iya. Ya kan lagi pula nggak logis juga. Kok bisa-bisanya keluarga itu menuntut lo hidup mati di tangan Tuhan, itu kan kembali lagi pemahaman orang itu. Gitu berarti loh. Harus ada sebelumnya, harus ada kalimat ya. Dia orang awam kan, dia berarti mengagungkan pendeta dong. Dia berharap pendeta mendoakan sembuh gitu loh. Dengan orangnya ya. Dengan orangnya, oknumnya kan, dia berharap, dia bukan percaya Tuhan, dia berharap pendeta ini datang sembuh. Nah itu dibangun itu kan nggak cuma sehari 2 hari. Kayak misalnya sekarang gini, kamu rajin ke gereja dong, nanti pasti kamu diberkati. Itu kan pemahaman gitu loh. Padahal belum tentu orang yang rajin ke gereja itu nggak mengalami proses hidup. Tapi kan ada ujian masing-masing orang beda. Nah itu yang kembali lagi. Jadi ya orangnya sendiri yang membangun di dalam pikiran dia, panggil pendeta, tadi doain pasti sembuh. Lah ternyata meninggal gitu kan. Kadang kita ketika ada orang yang punya iman lebih atau kekuatan yang kita udah dengar dia kemana-mana, akhirnya kita justru melihat orangnya, bukan bahwa itu Tuhan yang memberi gitu. Ya, ada nggak kasus seperti itu yang kamu lihat? Iya pastilah, kayak ya itulah temen aku ini kan, satu ibu ini, dia itu kayak aku jadiin paranormal, apa aja nanya aku gitu loh. Beneran. Beneran. Itu fenomena sih memang. Dia mau beli mobil, dia nanya aku. Dia mau jual mebelnya, dia nanya aku. Bahkan sampai aku diberkati kan, satu meja makan satu set itu sama meja itu dari dia pengusaha mebel kayu jati kan. Nah itu, tapi aku tidak menyalahkan dia juga. Cuman aku giring dia begini, Bu, saya tugasnya hanya berdoa. Kita memang satu saudara seiman harus saling mendoakan. Tapi untuk terjadinya nanti bagaimana itu bukan karena saya ya Bu, itu karena Tuhan yang berkehendak. Nah kita harus giring, jangan mencari manusianya gitu loh. Dari sisi orang itu seperti itu, dari sisi kamu sendiri kan juga
jangan sampai aku mau jadi ada kesombongan rohani kayak istilahnya ya, bahwa ini karena aku nih, karena aku mendoakan, ini karena aku membantu nih, bukan itu ya. Jadi nggak ada. dan ketika disebut paranormal ya jangan sampai itu melekat gitu, karena setiap orang Enggak. sebenarnya kan setiap orang sebenarnya kan dikasih Tuhan itu ya, istilahnya karunia gitu yang mungkin berbeda-beda, tetapi kekuatan doa itu yang memang itu yang lebih kita tonjolkan gitu, bahwa doa kepada Tuhan nanti Tuhan izinkan atau tidak gitu. Seperti halnya yang kamu bilang tadi, ketika kamu minta malaikat Tuhan datang, itu bukan berarti seolah-olah kamu di atasnya malaikat kan? Oh enggak. Karena ini kan tetap Tuhan yang mengizinkan atau tidak gitu, menolong kamu melalui malaikat Tuhan seperti. Gimana ini biar lebih clear, biar lebih cerah gitu. Iya, jadi karunia lain tuh gini, aku bisa lihat malaikat, aku bisa ngerasain malaikat. Kadang-kadang nih kalau capek pelayanan, masih banyak kegiatan dulu ya, aku cerita sama murid-muridku, jangan pernah minta karunia yang kita itu dari diri kita. Karunia itu dari Tuhan, Tuhan yang memberikan, bukan kita yang minta gitu loh. Kita cuma minta Tuhan berikan aku kemampuan yang Tuhan mau pakai aku di mana gitu kan. Jadi ada namanya juga karunia membedakan roh, itu ada. Kita akan tahu ini roh ini dari roh Tuhan, roh kudus, atau ini dari roh jahat atau hati nurani. Itu ada karunia membedakan roh. Itu bukan karunia melihat roh jahat. Kamu minta karunia Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan untuk bisa membedakan roh dan bisa melihat roh kudus. Kalau kamu masih ada roh jahat yang sering kamu lihat, kamu akan hidup dalam ketakutan terus gitu loh. Makanya kalau kita bisa lihat roh jahat itu, sadar nggak sih kalau sekarang bilangnya anak indigo ya? Iya kan? Itu fenomena lain lagi. Ya itu kan orang ketakutan terus, hidup dalam ketakutan. Padahal Tuhan itu datang memberikan roh kudus, itu kan memberikan damai sejahtera gitu. Harusnya makanya kita itu. Ya itu yang aku mau bilang tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dianggap sebagai orang yang punya kelebihan gitu-gitu, awal-awalnya dulu mungkin iya ada kesombongan rohani karena kan dibangun oleh lingkungan yang menyanjung kita kan, gitu loh. Tapi karena proses hidup kita semakin tahu, kita mengenal bahwa Tuhan yang memberikan semuanya, dan kita dihadapkan setiap kasus beda kasus, kita banyak pelajaran kan, kita jadi lebih humble, kita lebih rendah hati, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita cuma dipakai Tuhan gitu aja. Dan itu yang penting adalah kita harus menggunakan itu untuk membantu orang lain ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri seperti itu. Saya Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi melalui itu gitu. Ya, dan asal kamu tahu, setiap kali habis pelayanan gue pasti dapat uang, itu pasti. Pasti apa? Dapat uang, maksudnya ada imbalan, ya kan? Ada imbalan. Tapi jangan sampai itu salah ya diartikannya. Nah, ini aku kasih tahu. Nah, dari awal kita melayani, kita sepakat, pasti orang akan memberikan imbalan. Terus aku bilang sama yang punya rumah, yang tiap ngundang kita, mohon maaf Bu, bukan saya menolak berkat dari Ibu, tapi sudah kewajiban kami untuk menyampaikan, membantu Ibu semampu kami. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menerima, mungkin bisa dipergunakan untuk yang lain. Udah gitu. Dan kita pun pelong, karena apa? Kita bukan dukun gitu loh. Kita bukan paranormal gitu. Ya, intinya kalau sudah motifnya ekonomi itu sudah bukan kuasa Tuhan lagi kemungkinan gitu kan. Dan bagaimana orang berpikir ketika dia minta bayaran, kita kasih sekian gitu. Karena kita itu diremehkan jadinya. Karena itu bisa menjadi kontroversi dan orang sudah tidak berpikir positif lagi tentang kita. Motivasinya beda. Jadi gitu. Sebenarnya channel ini pun ketika aku ngobrol sama Enggar itu intinya seperti itu, bahwa bukan kita mau menonjolkan mistisnya ya, tetapi pesan apa yang kita bisa berikan gitu loh. Kiranya apa yang kita obrolin itu larinya bukan ke hal yang materi, tapi lari hal yang sifatnya pesan-pesan moral atau edukatif seperti itu ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Nanti sampai ketemu lagi. Ada cerita lagi ya. Tuhan memberkati. Siap. Tuhan memberkati juga. Dah.